Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Mas Said pada tahun 1450 Masehi, tumbuh di lingkungan bangsawan Jawa yang kaya akan budaya dan tradisi. Masa mudanya dikenal dengan julukan Beranda Lokajaya, seorang pemuda pemberontak yang mencari jati diri melalui cara-cara yang sering melawan norma sosial. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengarah pada perampokan demi tujuan mulia, yaitu membantu orang-orang miskin yang tertindas oleh kekuasaan yang zalim. Namun pertemuannya dengan Sunan Bonang merubah jalan hidupnya secara drastis. Transformasi hidupnya dimulai ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang di tepi sungai. Dalam momen spiritual yang mendalam, Raden Mas Said akhirnya menerima ajaran Islam dengan penuh kerendahan hati. Proses penyerahan dirinya kepada agama membawa perubahan besar dalam kepribadiannya. Ia meninggalkan kehidupan lamanya dan mengabdikan diri untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Setelah resmi menjadi murid Sunan Bonang, ia dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, yang diambil dari nama tempat pertemuan mereka, di kali atau sungai. Sunan Kalijaga kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang sangat dihormati. Kesaktiannya bukan hanya karena ilmu agama yang mendalam, tetapi juga karena kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas dakwah dengan cara-cara yang tidak biasa. Ia menggabungkan kebudayaan lokal dengan ajaran Islam sehingga masyarakat lebih mudah menerima pesan yang ia sampaikan. Salah satu ciri khas dakwahnya adalah melalui seni dan budaya Jawa seperti wayang kulit, yang kemudian menjadi media utama dalam menyebarkan Islam. Salah satu kesaktian paling terkenal dari Sunan Kalijaga adalah kemampuannya untuk menghilang. Kemampuan ini sering digunakan bukan untuk pamer kekuatan, tetapi untuk melindungi diri dari bahaya dan mempercepat misi dakwahnya di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Ajian ini memungkinkan Sunan Kalijaga untuk berpindah tempat dalam sekejap mata, sehingga ia bisa hadir di berbagai tempat tanpa terlihat. Legenda mengisahkan bahwa banyak orang terkejut ketika mereka melihat Sunan Kalijaga tiba-tiba muncul atau menghilang dalam situasi tertentu. Dalam salah satu kisah yang terkenal, Sunan Kalijaga pernah dikepung oleh sekelompok musuh yang tidak setuju dengan ajaran yang ia sampaikan. Ketika situasi semakin genting dan tampaknya tidak ada jalan keluar, Sunan Kalijaga tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Para musuhnya kebingungan mencari jejaknya, sementara Sunan Kalijaga telah berpindah ke tempat lain dengan selamat. Kesaktiannya ini membuatnya sering disebut sebagai tokoh yang sulit ditangkap oleh lawan, sekaligus memperlihatkan keajaiban dalam menyebarkan dakwah Islam. Selain digunakan untuk menyelamatkan diri, ajian menghilang ini juga kerap digunakan Sunan Kalijaga untuk hadir di berbagai tempat dalam waktu yang sangat singkat. Ini membantunya menyebarkan ajaran Islam di banyak wilayah di Pulau Jawa, dari pesisir hingga pedalaman. Dengan kemampuannya tersebut, ia menjadi tokoh yang disegani dan dihormati di kalangan masyarakat, baik sebagai ulama maupun pemimpin spiritual. Sunan Kalijaga juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk berjalan di atas air. Meskipun tampaknya mustahil, namun kisah ini banyak dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai bukti kesaktiannya. Dalam pandangan spiritual, kemampuan berjalan di atas air melambangkan kebersihan hati dan keikhlasan dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Dengan kekuatan batinnya, Sunan Kalijaga mampu melawan hukum alam yang biasa. Sesuatu yang membuat orang-orang pada zamannya semakin yakin akan kekuatan ilahi yang ia miliki. Ada sebuah cerita yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Sunan Kalijaga harus menyeberangi sungai besar untuk menghadiri sebuah pertemuan penting. Karena waktu yang mendesak dan tidak ada perahu, ia memutuskan untuk berjalan di atas air. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut terkejut dan kagum. Mereka menyadari bahwa Sunan Kalijaga bukan manusia biasa. Kemampuannya berjalan di atas air bukan hanya sebuah pertunjukan kesaktian, tetapi juga simbol bahwa Sunan Kalijaga memiliki kedekatan spiritual yang sangat tinggi dengan Tuhan.
Keahlian ini juga mencerminkan kesabaran dan ketenangan batin yang dimiliki Sunan Kalijaga. Dalam setiap tindakannya, ia selalu menunjukkan sikap rendah hati dan tidak pernah memamerkan kekuatan yang ia miliki untuk tujuan pribadi. Ia meyakini bahwa segala kesaktian yang ia peroleh adalah anugerah dari Tuhan yang harus digunakan untuk kepentingan dakwah dan kemaslahatan umat, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Kemampuan lain dari Sunan Kalijaga yang membuat namanya semakin terkenal adalah kemampuannya untuk berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Kemampuan ini merupakan bukti lain dari kesaktian luar biasa yang dimilikinya, yang diakui oleh banyak tokoh dan masyarakat pada zamannya. Dalam salah satu kisah yang paling populer, Sunan Kalijaga diceritakan pernah melaksanakan sholat Jumat di dua tempat berbeda, yaitu di Pulau Jawa dan di Mekah, dalam waktu yang sama. Peristiwa ini menjadi simbol dari kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Kisah ini bermula ketika Sunan Kalijaga hendak melaksanakan sholat Jumat di Jawa, tetapi pada saat yang sama, ia ingin turut serta dalam sholat Jumat di Mekah, tempat yang dianggap suci oleh umat Islam. Dengan izin Tuhan, Sunan Kalijaga mampu berada di kedua tempat tersebut secara bersamaan tanpa ada yang menyadari bahwa fisiknya hadir di dua lokasi yang berjauhan. Peristiwa ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesaktian Sunan Kalijaga dan kemampuannya yang tak terjangkau oleh logika manusia. Selain menjadi bukti kesaktian, kemampuan ini juga menunjukkan kesungguhan Sunan Kalijaga dalam beribadah. Ia selalu berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya, meskipun secara manusiawi hal tersebut tampaknya mustahil. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk selalu menegakkan ibadah, tidak peduli di mana mereka berada, dan memperlihatkan bahwa keajaiban bisa terjadi pada siapa saja yang benar-benar tulus dalam beragama. Kesaktian Sunan Kalijaga berikutnya adalah kebalnya terhadap api. Dalam kisah yang populer, Sunan Kalijaga pernah diuji oleh Panembahan Ratu, seorang pemimpin kerajaan yang meragukan kekuatan spiritualnya. Panembahan Ratu memutuskan untuk memuji Sunan Kalijaga dengan menyalakan bara api besar dan memintanya untuk duduk di atasnya. Tantangan ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah Sunan Kalijaga benar-benar memiliki kesaktian seperti yang banyak dikatakan orang. Tanpa ragu sedikitpun, Sunan Kalijaga menerima tantangan tersebut. Ketika bara api menyala besar, Sunan Kalijaga duduk di atasnya dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa takut atau kesakitan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut melihat bahwa tubuhnya tidak terbakar sama sekali, bahkan pakaiannya tetap utuh. Panembahan Ratu pun kagum dan akhirnya mengakui kekuatan luar biasa yang dimiliki Sunan Kalijaga. Kisah ini tidak hanya memperlihatkan kesaktian Sunan Kalijaga, tetapi juga kebesaran iman dan kedekatannya dengan Tuhan yang melindunginya dari segala bahaya. Kebalnya Sunan Kalijaga terhadap api menjadi salah satu bukti nyata bahwa ia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui batas manusia biasa. Ini juga merupakan simbol bahwa api duniawi yang biasanya menghancurkan tidak dapat menyentuh seseorang yang dilindungi oleh kekuatan ilahi. Dalam konteks dakwah, kesaktiannya ini memperkuat posisinya sebagai seorang ulama dan pemimpin spiritual yang disegani oleh masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan Tuhan bisa mengatasi segala tantangan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang memiliki disiplin spiritual yang sangat kuat. Salah satunya ditunjukkan melalui kemampuannya bertapa dalam waktu yang lama. Bertapa atau menyendiri untuk berdoa dan merenung adalah salah satu bentuk ibadah yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu, termasuk oleh para wali seperti Sunan Kalijaga. Dikisahkan bahwa ia pernah melakukan tapa berata di hutan dengan duduk tanpa makan dan minum selama bertahun-tahun. Selama waktu tersebut, tubuhnya tetap kuat meskipun ia tidak melakukan aktivitas fisik yang normal. Bahkan dalam salah satu cerita, tubuh Sunan Kalijaga begitu lama tidak bergerak hingga ditumbuhi oleh rerumputan dan tanaman liar. Keadaan ini membuatnya seakan-akan menjadi bagian dari alam sekitar dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada seorang wali yang sedang bertapa di sana. Selama masa pertapaannya,
Sunan Kalijaga tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga memperdalam kebijaksanaan spiritualnya yang kemudian ia gunakan untuk membimbing masyarakat. Bertapa dalam waktu lama juga menjadi simbol ketenangan batin dan kesabaran yang luar biasa. Sunan Kalijaga percaya bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ilmu fisik tetapi juga dari kedalaman spiritual. Dengan melakukan pertapaan panjang, ia membuktikan bahwa kekuatan rohani bisa melampaui kebutuhan jasmani. Kisah ini menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya mereka yang ingin mencapai kedalaman spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Salah satu kesaktian Sunan Kalijaga yang paling legendaris adalah kemampuannya mengubah tanah menjadi emas. Kisah ini tercatat dalam Baba Tanah Jawi yang mengisahkan bagaimana Sunan Kalijaga melakukan mukjizat ini di hadapan Ki Pandan Aranggua, seorang pemimpin daerah yang terkenal sombong dan tidak peduli pada rakyatnya. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga berhadapan dengan Ki Pandan yang merendahkan dirinya dan ajaran yang ia bawa. Untuk memberikan pelajaran tentang kekuasaan Tuhan, Sunan Kalijaga memutuskan untuk menunjukkan kesaktiannya. Di hadapan Ki Pandan Arang dan pengikutnya, Sunan Kalijaga mengambil segenggam tanah dan dalam sekejap mengubahnya menjadi emas. Kejadian ini tentu membuat semua orang yang hadir terkejut dan takjub, terutama Ki Pandan Arang yang selama ini menganggap dirinya paling berkuasa. Dengan tindakan tersebut, Sunan Kalijaga berhasil menunjukkan bahwa kekayaan materi hanyalah ilusi dan bahwa kekuatan spiritual jauh lebih penting daripada harta benda duniawi. Mukjizat ini tidak hanya menegur Ki Pandanarang, tetapi juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa kekayaan tidak selalu menjadi tolak ukur keberhasilan atau kebahagiaan. Sunan Kalijaga ingin menekankan bahwa segala sesuatu di dunia berasal dari Tuhan, dan hanya dengan mendekatkan diri kepadanya seseorang bisa mencapai kebahagiaan sejati. Kisah ini menginspirasi banyak orang tergoda oleh kemewahan dunia, tetapi fokus pada kehidupan spiritual. Selain mengubah tanah menjadi emas, Sunan Kalijaga juga dikenal mampu mengubah beras menjadi pasir. Kisah ini terjadi ketika Sunan Kalijaga melihat ketidakadilan yang terjadi di sebuah dusun. Pada saat itu, banyak warga dusun yang kelaparan karena kepala mereka hidup dengan sangat mewah, namun tidak peduli terhadap rakyatnya yang menderita. Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai sosok pembela kaum lemah, memutuskan untuk memberi pelajaran kepada sang kepala dusun. Dalam sebuah perjamuan yang diadakan oleh kepala dusun, Sunan Kalijaga diam-diam mengubah semua beras yang disajikan menjadi pasir. Saat kepala dusun dan tamu-tamunya hendak makan, mereka terkejut menemukan bahwa beras yang mereka berubah menjadi pasir di piring mereka. Hal ini membuat kepala dusun sadar bahwa kekuasaan dan harta yang ia kumpulkan dengan cara tidak adil tidak akan bertahan lama, dan bahwa ia harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Dengan kesaktian ini, Sunan Kalijaga tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang dalam. Ia ingin mengingatkan bahwa keserakahan dan ketidakadilan hanya akan membawa kehancuran. Pesan ini menjadi salah satu cara dakwahnya yang unik, di mana ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengajarkan keadilan dan kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya para pemimpin yang sering menyalahgunakan kekuasaannya. Sunan Kalijaga juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk mendatangkan uang gaib. Kisah ini terungkap ketika ia sedang bersama istrinya yang meminta untuk dibelikan kain baju baru. Saat itu Sunan Kalijaga sedang tidak memiliki uang untuk memenuhi permintaan istrinya. Meskipun permintaan sederhana itu tidak dapat ia penuhi secara langsung, keinginan untuk membuat istrinya bahagia mendorongnya untuk mencari jalan lain. Sunan Kalijaga memutuskan untuk menggunakan kemampuannya agar dapat membantu keluarga dan rakyatnya. Setelah merenung sejenak, Sunan Kalijaga melakukan ritual sederhana dengan penuh konsentrasi dan keyakinan. Dalam waktu singkat, uang pun muncul di hadapannya. Uang gaib yang didatangkan itu bukanlah harta hasil usaha yang tidak jelas, tetapi merupakan berkah dari Tuhan sebagai respons atas niat tulus Sunan Kalijaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Istrinya terkejut dan sangat bersyukur saat Sunan Kalijaga memberikan uang yang baru saja ia dapatkan. Ini adalah contoh nyata bagaimana Sunan Kalijaga tidak hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya, tetapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kisah mendatangkan uang gaib ini menyebar di kalangan masyarakat dan semakin memperkuat posisi Sunan Kalijaga sebagai wali yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Melalui mukjizat ini, ia mengajarkan bahwa keikhlasan dan niat baik akan selalu mendapatkan balasan, serta bahwa setiap keinginan yang tulus akan diperhatikan oleh Tuhan dan seringkali dikabulkan dengan cara yang tidak terduga. Sunan Kalijaga ingin agar masyarakatnya memahami bahwa kekayaan yang hakiki adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan tidak selalu diukur dengan harta benda. Mendatangkan uang gaib juga mencerminkan sifat Sunan Kalijaga yang selalu ingin membantu sesama. Ia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga selalu berusaha untuk memberi manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Dengan cara ini, ia menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik dan berbagi, serta memperkuat keyakinan mereka bahwa dengan keikhlasan Tuhan akan senantiasa memberikan jalan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi. Cerita ini menjadi salah satu dari sekian banyak kisah yang menunjukkan bagaimana Sunan Kalijaga mengabdikan hidupnya untuk membimbing dan membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap kesaksian yang dimiliki Sunan Kalijaga bukan hanya sekadar pertunjukan kemampuan luar biasa, tetapi juga mengandung pelajaran moral yang dalam bagi masyarakat. Dari kemampuan menghilang, berjalan di atas air, hingga mendatangkan uang gaib, setiap mukjizat itu memiliki yang bisa diambil untuk membangun karakter dan meningkatkan spiritualitas. Misalnya saat Sunan Kalijaga mampu berjalan di atas air. Hal itu mengajarkan kepada umatnya untuk tidak takut menghadapi rintangan dalam hidup. Ia ingin mereka memahami bahwa dengan iman dan ketekunan, segala sesuatu yang tampaknya mustahil bisa dicapai. Pelajaran lainnya adalah pentingnya sikap empati dan peduli terhadap sesama, seperti yang ia tunjukkan ketika mengubah beras menjadi pasir. Kisah ini mengingatkan kita akan tanggung jawab seorang pemimpin untuk mengayomi dan memperhatikan kondisi rakyatnya. Sunan Kalijaga selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri setiap individu yang ia temui, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Mukjizat yang dilakukannya bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi lebih kepada bagaimana menggunakan kekuatan tersebut untuk kepentingan orang banyak. Melalui berbagai mukjizat dan kesaktiannya, Sunan Kalijaga menjadi panutan dan teladan bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kedekatan kita dengan Tuhan, dan bukan dari kemampuan fisik semata. Sunan Kalijaga mendorong setiap individu untuk menggali potensi diri dan menjadi versi terbaik dari diri mereka, dengan tetap bersyukur atas segala yang dimiliki. Mukjizat-mukjizatnya menjadi bukti bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhan kita dengan cara yang tidak terduga, dan memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Sunan Kalijaga tidak hanya dikenal karena kesaktiannya, tetapi juga karena cara uniknya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang spiritualitas dan selalu berusaha mengajak umat untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, ia sering mengadakan diskusi dan ceramah mengenai nilai-nilai agama, pentingnya keikhlasan, dan bagaimana berperilaku baik terhadap sesama. Sunan Kalijaga percaya bahwa kesadaran spiritual merupakan pondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Melalui ajarannya, Sunan Kalijaga ingin masyarakat menyadari bahwa hubungan mereka dengan Tuhan adalah hal yang paling penting. Dalam banyak kesempatan, ia mendorong umat untuk berdoa dengan tulus dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada jalan keluar, dan terkadang jalan keluar itu datang dari dalam diri kita sendiri. Dengan cara ini, Sunan Kalijaga ingin umatnya memahami pentingnya introspeksi dan refleksi diri, sehingga mereka dapat menemukan makna hidup yang lebih dalam.
Sunan Kalijaga juga menekankan pentingnya amal dan tindakan baik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia selalu mengingatkan bahwa kekuatan spiritual tidak hanya terletak pada kesaktian, tetapi juga pada tindakan nyata untuk membantu sesama. Dalam pandangannya, membantu orang lain adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Dengan mengedepankan tindakan ini, ia berharap dapat membangkitkan semangat kebersamaan di dalam masyarakat, sehingga semua orang merasa saling mendukung dan terhubung satu sama lain dalam persaudaraan yang kuat. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Kalijaga selalu berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari kalangan bawah hingga para pemimpin kerajaan, ia tidak membedakan siapapun dalam menyebarkan ajaran Islam. Ketika ia mengunjungi desa-desa, Sunan Kalijaga seringkali mengadakan dialog dengan penduduk setempat. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, dan melalui dialog ini, ia dapat memahami apa yang mereka butuhkan. Dengan pendekatan yang akrab dan penuh kasih, Sunan Kalijaga berusaha menjembatani kesenjangan antara para ulama dan masyarakat awam. Sunan Kalijaga dikenal memiliki cara yang unik dalam menarik perhatian orang. Ia sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai alat dakwah. Misalnya ia menciptakan lagu-lagu dan syair yang mengandung pesan-pesan moral dan ajaran agama. Melalui seni, Sunan Kalijaga mampu menjangkau lebih banyak orang dan membuat ajarannya lebih mudah diterima. Dengan cara ini, ia menciptakan hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, sehingga ajaran agama dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat. Dalam setiap pertemuan, Sunan Kalijaga tidak pernah ragu untuk berbagi kisah-kisah inspiratif dari pengalaman hidupnya. Ia bercerita tentang perjalanan spiritualnya, bagaimana ia melalui berbagai tantangan dan ujian, dan bagaimana ia menemukan kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi semuanya. Cerita-cerita ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk memberikan pelajaran hidup kepada orang lain. Ia ingin umatnya tahu bahwa setiap orang bisa menghadapi tantangan dalam hidup, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka meresponsnya dengan sikap yang baik dan penuh iman. Sunan Kalijaga dikenal bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang diplomat budaya yang handal. Ia memahami bahwa dalam menyebarkan ajaran Islam, penting untuk membangun jembatan antar budaya yang ada di Pulau Jawa. Dengan latar belakangnya yang kaya dalam seni dan arsitektur, Sunan Kalijaga sering menggunakan simbol-simbol budaya lokal untuk menjelaskan konsep-konsep agama. Misalnya, ia mengadaptasi beberapa elemen dari tradisi lokal dan mengaitkannya dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima pesan-pesannya. Salah satu cara yang digunakan Sunan Kalijaga adalah melalui seni pertunjukan. Ia mendorong seniman-seniman lokal untuk menciptakan wayang yang mengisahkan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, Sunan Kalijaga berhasil membuat ajaran agama menjadi relevan dalam budaya setempat. Pertunjukan wayang yang diadakan tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pelajaran moral yang dapat membimbing masyarakat menuju jalan kebaikan. Masyarakat pun merasa lebih dekat ajaran agama ketika mereka melihatnya terwujud dalam budaya yang mereka cintai. Sunan Kalijaga percaya bahwa keberagaman budaya adalah anugerah yang harus dihargai dan dijaga. Ia mengajarkan bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipadukan dengan ajaran Islam. Dalam pandangannya, agama tidak boleh menjadi pemisah antar suku dan budaya, melainkan jembatan yang menghubungkan semua orang dalam satu tujuan, yaitu kebaikan dan perdamaian. Dengan pendekatan ini, Sunan Kalijaga berhasil membangun komunitas yang lebih harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kalijaga juga dihadapkan pada berbagai ujian yang menguji kesabaran dan keteguhan imannya. Meski memiliki kesaktian dan mukjizat yang luar biasa, ia tetap seorang manusia yang harus menghadapi tantangan. Suatu ketika, ia mengalami penolakan dari beberapa kalangan yang merasa terancam oleh pengaruhnya dalam penyebaran Islam.
banyak yang berusaha menjatuhkannya, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Namun Sunan Kalijaga tidak pernah terpancing untuk membalas dengan kebencian. Alih-alih membalas, Sunan Kalijaga memilih untuk bersikap sabar dan tetap menjalankan misinya dengan penuh kasih. Ia memahami bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap kesulitan yang dihadapinya, ia selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Keyakinannya yang kuat akan kebangkitan dan kebenaran Islam memberinya kekuatan untuk terus melangkah meski dalam kondisi sulit sekalipun. Dia menjadikan setiap ujian sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Kesabaran dan keteguhan iman Sunan Kalijaga menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Ia mengajarkan bahwa iman yang kuat dapat mengatasi segala rintangan dan tantangan. Dalam ceramahnya, ia sering mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki tujuan mulia dan berpegang teguh pada iman, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Masyarakat yang melihat keteguhan Sunan Kalijaga dalam menghadapi ujian pun semakin percaya kepada ajarannya. Dan semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari dan mengikuti jalan yang ditunjuk oleh ulama besar ini. Sunan Kalijaga adalah sosok yang selalu mengutamakan pengabdian tanpa pamrih. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Dalam pandangannya, pengabdian kepada orang lain adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Ia tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya, ketika melihat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, Sunan Kalijaga melakukan berbagai cara untuk membantu mereka, mulai dari memberikan pelatihan, keterampilan, hingga menyediakan kebutuhan pokok. Salah satu momen bersejarah yang diingat adalah ketika terjadi masa paceklik di suatu desa. Sunan Kalijaga, yang saat itu sedang berkelana, mendengar kabar tentang kesulitan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuju desa itu dan mengorganisir bantuan. Ia meminta para pengikutnya untuk menyumbangkan beras dan kebutuhan lainnya. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan banyak bahan pangan dan mendistribusikannya kepada warga yang membutuhkan. Aksi ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga membangun rasa persaudaraan yang kuat di antara mereka. Ketulusan dan pengabdian Sunan Kalijaga membuatnya dicintai dan dihormati oleh semua kalangan. Ia tidak mencari imbalan atas apa yang dilakukannya, melainkan melakukan semuanya demi Tuhan dan demi kemaslahatan umat. Dengan sikap ini, ia mengajarkan kepada masyarakat bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membuahkan hasil yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sunan Kalijaga ingin agar setiap orang menyadari pentingnya saling membantu dan peduli terhadap sesama. Karena hanya dengan cara ini kita dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Di tengah perjalanan hidupnya, Sunan Kalijaga seringkali dihadapkan pada konflik, baik dalam skala kecil di masyarakat maupun konflik yang lebih besar antara kerajaan. Sebagai seorang ulama yang dihormati, ia sering dipanggil untuk menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi. Dengan kebijaksanaan dan wawasan yang mendalam, Sunan Kalijaga mampu meredakan ketegangan yang ada. Ia memahami bahwa setiap konflik memiliki akar masalah yang harus diatasi dengan cara yang bijaksana. Salah satu kisah terkenal terjadi ketika dua kelompok masyarakat di suatu daerah berseteru karena sengketa tanah. Melihat situasi ini, Sunan Kalijaga mengundang kedua belah pihak untuk berbicara. Dengan sikap tenang dan terbuka, ia mendengarkan semua pendapat dan keluhan. Sunan Kalijaga kemudian memberikan solusi yang adil dan mengajak kedua belah pihak untuk saling memahami posisi satu sama lain. Berkat sikap bijaksananya, konflik tersebut berhasil diselesaikan tanpa perlu adanya pertikaian fisik, dan kedamaian kembali terjalin di antara mereka. Kearifan Sunan Kalijaga dalam menghadapi konflik menjadi teladan bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa komunikasi dan pengertian adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Dengan pendekatan yang baik
dan penuh kasih, banyak konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan luka. Sunan Kalijaga berharap agar masyarakat belajar untuk mengedepankan dialog daripada tindakan kekerasan. Dalam pandangannya, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang lapang, agar kedamaian dapat terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni. Sebagai seorang seniman, Sunan Kalijaga memiliki perhatian khusus terhadap seni dan budaya. Ia memahami bahwa seni bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Oleh karena itu, ia sering terlibat dalam penciptaan karya-karya seni yang mengandung nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, Sunan Kalijaga berhasil membuat ajarannya semakin relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal telah menciptakan banyak syair dan lagu yang menjadi populer di kalangan masyarakat. Karya-karya ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung ajaran agama yang dapat membimbing pendengar. Ia menggunakan seni sebagai alat untuk menginspirasi dan menyebarkan pesan-pesan positif. Dalam pandangannya, seni adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan kepada Tuhan, dan ia berharap agar setiap orang dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian melalui seni. Warisan budaya dan seni yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga masih dapat dilihat hingga saat ini. Karya-karyanya terus dipelajari dan dinikmati oleh generasi demi generasi. Ia berhasil menciptakan jembatan antara agama dan budaya yang memungkinkan masyarakat untuk merayakan kedua aspek tersebut secara harmonis. Sunan Kalijaga ingin agar masyarakat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya ini, karena dengan melestarikan budaya, mereka juga menjaga identitas dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sunan Kalijaga tidak hanya seorang penyebar agama, tetapi juga seorang aktivis sosial yang peduli terhadap kondisi masyarakat.